Nah, sekarang inverse fungsi ya. Nah, inverse fungsi kita langsung masuk ke contoh aja. Nah, ini ada bentuk lurus. Ini contoh yang bentuk lurus ya. Nah, contohnya tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 3x plus 1. Bentuk lurus itu maksudnya kayak gimana? Ini kayak gini nih, ini bentuk lurus. Ya, ada bentuk lurus, ada bentuk pecahan. Nanti yang bentuk pecahan di contoh berikutnya. Nih, cara membuat inverse dari fungsi yang bentuk lurus ya, ya pokoknya pertama-tama bikin fx sama dengan y. Nah, ingat ya, kalau membuat inverse itu harus dibuat fx sama dengan y. Fx-nya siapa? Fx-nya adalah 3x plus 1 sama dengan y, gitu kan. Si fx itu kan 3x plus 1 nih. Jadi masukin ke sini 3x plus 1 sama dengan y. Nah, yang namanya inverse itu yang tadinya y sama dengan itu harus berubah menjadi x sama dengan. Ini kan y sendirian, y sama dengan. Nah, yang tadinya y sendirian itu harus berubah menjadi x sendirian, jadi x sama dengan. Caranya gimana? Ya udah kita pindah-pindahin 3x sama dengan y min 1. Jadi plus 1-nya pindah. Maka x-nya lepas, 3-nya lepas. Nah, berarti y min 1 per 3. Nah, jadi x-nya tinggal sendirian kan. Nah, kalau x-nya sudah sendirian, ya nggak ada teman-temannya lagi, nggak ada yang mengganggu, maka langsung kita bikin inverse. Nah, inverse apa sih ini? Inverse dari fx, apa gx, apa fog x, apa gof x? Oh, yang diinversin kan si fx ini, berarti inverse-nya adalah inverse fx. Nah, jadi ini yang diinversin adalah fx. Lambang atau simbol inverse itu di atasnya ada pangkat min 1 di atasnya, pangkat min 1. Jadi yang simbol yang ada tanda min 1 di atas itu artinya inverse. Inverse dari siapa ini? Inverse dari fx gitu. Tergantung yang diinversin siapa, apakah fx atau gx atau fog x gitu, atau gof x dan lain-lain. Nah, jadi karena ini fungsinya fx berarti inverse-nya adalah fx. Maka kalau sudah tadi dibilang kalau x-nya sudah sendirian ya, itu saatnya atau waktunya diinverskan. Nah, jadi seperti apa? Ya udah y-nya diganti oleh x gitu. X min 1 per 3 gitu. Jadi inilah bentuk inverse dari fx sama dengan 3x plus 1. Nah, sekarang bentuk pecahan, inverse dari bentuk pecahan. Nah, kita gunakan cara pertama, yaitu cara biasa ya. Cara biasa, kalau cara biasa seperti yang nomor 1 kita lakukan fx sama dengan y ya. Fx sama dengan y. Fx-nya itu siapa? Fx-nya adalah ini. Ya, ini lihat, pokoknya ini fungsinya bentuknya pecahan. Nah, fungsi bentuk pecahan, nah kita lihat ya, cara menginverskannya itu ada keunikan tersendiri. Nah, fx-nya kita ganti 2 per 1 min x sama dengan y. Nah, lalu kan yang namanya inverse udah dikatakan yang tadinya y sama dengan harus diubah menjadi x sama dengan. Tadinya y-nya sendirian, y sama dengan, harus diubah menjadi x sendirian, x sama dengan gitu. Nah, caranya gimana? Kali silang. Kita kali silang berarti ini 2 tetap, berarti ini y dikali silang dengan ini. Berarti sama dengan y dikali 1 min x. Nah, udah, berarti 2 sama dengan y dikali 1 adalah y dikali min x adalah min xy. Min xy dengan min yx juga boleh gitu kan, tapi biasakanlah harus terurut, x dengan y ya duluan x ya, berarti y kali min x jadinya min xy gitu. Lalu yang ada x-nya? Yang ada x-nya kita pindahkan ke kiri. Yang ada x-nya kita pindahkan ke kiri. Oh, berarti siapa? Suku yang ada x-nya adalah ini, yang min xy ini. Berarti min xy pindahkan ke kiri. Nah, berarti kalau dia pindah ke kiri berarti jadi plus dong, berarti jadi xy gitu. Jadi xy sama dengan ini y di sini tetap y, ini 2 pindah jadi min 2 begitu ya. Nah, barulah
X sama dengan, nah ini lepaskan kan kita butuhnya X sama dengan. Karena ini perkalian berarti Y-nya lepas langsung jadi pembagi. Kalau perkalian ini kan X, Y artinya X kali Y. Karena perkalian berarti si Y di sini jadi pembagi, jadi Y gitu. Nah, lihat X-nya sudah sendiri. Kalau X-nya sudah sendiri, saatnya diinverskan. Berarti F inverse X. Oh ya, siapa yang diinverskan? Fx ataukah Gx ataukah Hx? Oh, ternyata yang mau diinversin adalah Fx. Berarti di sini Fx-nya yang pangkat min 1, yaitu inverse dari Fx. Inverse dari Fx sama dengan, berarti ini tinggal ganti Y-nya oleh X. X min 2 per X. Jadi ini adalah inverse-nya gitu. Nah, sekarang kalau pakai cara seksi gimana? Kalau pakai cara seksi, ini cara seksi. Ya, kalau cara seksi ini ya, awas, ini khusus bentuk pecahan, khusus bentuk pecahan. Lihat, jika Fx sama dengan Ax plus B per Cx min A, ya, maka F inverse-nya adalah, ya, maka F inverse X-nya sama dengan min dx, rumusnya ya, min dx plus B per Cx min A. Nah, ini rumus inverse bentuk pecahan kalau pakai cara seksi. Nah, gitu ya. Nah, terus lihat soal. Fx sama dengan 2 per 1 min X. Ya, lihat di sini. Lihat, A itu di depan X yang ada di atas, B itu yang tidak ada X-nya, posisi di atas, C itu di depan X yang ada di bawah. Ini AX plus B per C, AX plus B per CX plus D, ya, AX plus B per CX plus D. Nah, ini berarti rumusnya min DX plus B per CX min A. Gitu ya, ini rumus cara seksinya. Nah, perhatikan, A itu di depan X yang ada di atas, B yang nggak ada X-nya di atas, C di depan X yang ada di bawah, D-nya nggak ada X-nya tapi di bawah. Nah, berarti lihat siapa berarti A-nya. A-nya berarti di sini A-nya itu di depan X, ini nggak ada X-nya berarti 0 gitu ya. Terus B-nya siapa? B-nya adalah yang nggak ada X-nya, berarti ini 2, B-nya 2. C-nya siapa? C-nya adalah yang di depan X yang ada di bawah. Di depan X yang ada di bawah berapa? Oh, ini nih, berarti min 1. Berarti min 1. Nah, berarti terus D-nya adalah yang nggak ada X yang ada di bawah, berarti ini 1 ini. Ini D-nya 1. Nah, maka berarti maka F inverse X-nya berarti gimana? Berarti F inverse X sama dengan rumusnya min dx plus B per Cx min A. Nah, berarti sama dengan min D, berarti min 1 X, ya kan? Ya kan, min D, D-nya 1, berarti min 1X plus B plus 2 per Cx. C-nya berapa? C-nya min 1. X, berarti C-nya min 1X, min A-nya berarti min 0 gitu. Berarti sama dengan min 1 kali X, berarti min X plus 2 per berarti min X min 0 nggak usah ditulis. Nah, sekarang misalnya jawaban ini kan jawabannya nih. Misalnya jawaban ini di PG nggak ada, berarti bikin ataunya itu dikalikan min, atau dikali min per min seperti biasa ya. Berarti atasnya dikali min, bawahnya dikali min. Ini jadi apa? Ini jadi min X jadi X plus 2 jadi min 2 per ini jadi X gitu. Nah, inilah hasil inverse-nya.
Sekarang nomor 3. Lihat nomor 3 ini bentuknya pecahan juga sama kayak nomor 2 tadi ya. Sama kayak nomor 2. Nah, pertanyaannya sama, yaitu tentang inverse dari bentuk ini. Ya udah, berarti kita kalau bentuk pecahan kayak gini kan ada cara seksinya ya. Ada cara seksinya, berarti kita gunakan langsung cara seksi aja ya. Cara seksi kita tentukan A-nya dulu. A-nya berapa? A-nya itu adalah di depan X yang ada di kiri. A itu di depan X yang ada di atas. Berarti A-nya min 2. B-nya itu adalah, kan ini bentuknya ABCD. ABCD. A-nya di depan X yang ada di atas. B-nya itu yang nggak ada X-nya di atas. Berarti B-nya min 5. C-nya berapa? C-nya adalah di depan X yang ada di bawah, berarti C-nya min 5, D-nya adalah D-nya min 2. D-nya min 2. Nah, berarti langsung kita gunakan F inverse X ya. Ini cara seksi. Kita gunakan cara seksi. Nah, berarti rumusnya adalah F inverse X sama dengan cara seksi itu adalah min DX plus B per CX min A. Per CX min A. Berarti min D-nya min 2. Berarti kan min D, sedangkan D-nya min 2. Berarti min 2 X plus B. Plus B. B-nya berapa? B-nya min 5. Nah gitu. Per CX. C-nya berapa? C-nya min 5. C-nya min 5 X. Ya kan CX. Kan di sini CX. C-nya min 5 berarti min 5 X. Terus min A. A-nya adalah A-nya min 2. Berarti ini. Nah, jadi sama dengan min kali min jadi plus 2X. Plus kali min, ini plus ketemu min berarti jadi min. Plusnya kalah ya, berarti min 5 per min 5X. Nah, ini min 5X. Min ketemu min jadi plus 2. Begitu. Jadi jawabannya adalah ini. Nah, misalkan lagi-lagi kalau di PG-nya tidak ada, bikin atau lagi. Atau titik-titik dikali min per min ya, dikali min per min. Maka yang atas jadi apa ini? Jadi min 2X, ini jadi plus 5 per ya. Per ini jadi plus 5X, ini jadi min 2. Nah, gitu. Ini jadi hasil inverse-nya. Nah, sekarang nomor 4. Nomor 4 ini ketemu bentuk lurus lagi kayak gini ya. Ini bentuk lurus lagi. Nah, kalau bentuk lurus itu hanya cara biasa ya. Nggak ada cara seksinya. Cara biasa seperti biasa nomor 1. Kayak nomor 1 berarti Fx sama dengan Y. Jadi, caranya hanya Fx sama dengan Y kalau bentuk lurus ya. Nah, berarti Fx-nya kita ganti oleh X kuadrat min 10X plus 5 sama dengan Y. Ya, ingat yang namanya inverse itu yang tadinya Y sama dengan, yang tadinya Y sendirian harus menjadi X sendirian, harus menjadi X sama dengan ya, X-nya sendirian. Nah, lalu ini gimana X-nya kok ada banyak G kayak gini, ada X kuadrat, ada min 10X, ada double-double kayak gini, gimana caranya supaya X-nya sendirian gitu. Oh, kalau ada yang model seperti ini supaya X-nya sendirian gampang. Kita ubah ke kuadrat sempurna. Cara ngubah kuadrat sempurna gimana caranya? Ini yang mengganggu ini, yang konstanta ini kita pindahkan dulu. Kita pindahkan si 5 ini ke kanan. Berarti X kuadrat min 10X sama dengan Y. Ini pindah plus 5-nya singkirkin dulu. Pokoknya dia mengganggu aja. Berarti plus 5 jadi min 5 gitu ya. Nah ini X kuadrat dengan min 10X supaya jadi sendirian X-nya. Gimana caranya? Kalau kayak gini itu nggak sembarangan. Jadi harus diubah ke kuadrat sempurna. Yang namanya kuadrat sempurna seperti apa? Dibikin kurung seperti ini, kuadratnya di luar. Nah, itu namanya kuadrat sempurna. Nah, kita isi yang di dalam kurung ini diisi oleh apa aja? Apa kalau dikuadratin hasilnya X kuadrat? Oh, diisi oleh X. Kenapa? Karena X kalau dikuadratin kan X kuadrat. Berikutnya setelah X
setelah X dikuadratin kan berikutnya 2 kali ini kan biasanya gitu ya. Ulangi. Kan kalau kita mengkuadratkan kalau kita menjabarkan bentuk kuadrat itu pertama X dikuadratin kan X kuadrat, berikutnya dari 2 dari atas dari 2 kali X kali ini gitu kan menghasilkan ini. Nah berarti 2 kali X kali apa supaya jadi min 10X? Oh dikali min 5 gitu ya kan, dikali min 5. Coba ulangi lagi. X kalau dikuadratin, betul nggak X kuadrat? Oh iya ternyata cocok X kuadrat. Berikutnya dari mana? Dari atas. 2 kali X kali minus 5. Oh jadinya min 10X dong. Cocok nggak? Oh iya cocok ini min 10X nih. Min 10X. Tapi jangan lupa ini pun minus 5 yang di belakang juga dikuadratin. Minus 5 kalau dikuadratin ada jadi berapa? Jadi plus 25. Apakah ada plus 25 di sini di atas? Oh, nggak ada plus 25. Berarti merusak soal dong. Berarti merusak acara ini. Ini soal di sini. Di sini cuma X kuadrat min 10X. Nggak ada yang namanya plus 25. Sedangkan penjabaran di sini X min 5 dikuadratin itu di belakangnya ada plus 25 gitu kan. Ada plus 25. Berarti merusak soal. Supaya tidak merusak soal, yang si plus 25 yang ada yang hasil penjabaran ini harus dibuang, dikurangi 25 di belakangnya. Dibuang tuh si plus 25 yang hasil dari pengkuadratan ini itu kita buang minus 25. Nah, berarti nanti akan hilang dia plus 25 yang ada di sini tuh akan hilang oleh minus 25 sehingga cocok dengan yang atas ini gitu. Ya, dengan yang atas ini nanti akan sama. Dia tidak akan rusak soalnya gitu. Sama dengan Y minus 5. Y minus 5. Nah, sekarang kita pretelin. Lihat, yang tadinya X-nya double-double, ada X kuadrat, ada X. Sekarang lihat X-nya tuh. X-nya ada 1 kan, X-nya tuh. Nah, berarti tinggal pretelin satu-satu. Supaya X-nya tinggal sendirian, pretelin satu-satu. Siapa duluan? Oh, yang duluan yang disingkirkan adalah minus 25 ini. Pindahkan ke sana. Berarti X minus 5 kuadrat sama dengan Y minus 5. Ini minus 25 pindah jadi plus 25 begitu. Berarti X minus 5 kuadrat sama dengan ini jumlahkan, berarti Y minus 5 plus 25 adalah plus 20. Nah sekarang yang dipretelin lagi siapa? Oh kuadrat yang kita pretelin. Berarti tinggal X minus 5 sama dengan, ingat kuadrat hilang jadi apa? Jadi akar. Akar dari siapa? Akar dari Y plus 20. Jangan lupa akar berasal dari kuadrat yang hilang, itu di depannya wajib ada plus minus. Ingat, jangan sampai lupa, itu wajib ada plus minus. Nah, lalu sekarang setelah itu siapa yang disingkirkan lagi? Oh, minus 5 kita singkirkan. Berarti X sama dengan, berarti minus 5-nya minus 5 jadi pindah ke belakang plus, ini kan plus minus akar Y plus 20, ini minus 5 pindah jadi plus 5 gitu kan. Mau di depan juga boleh, minus 5 pindah ke depan ya. Si ini plus minus kan plus minus akar Y plus 20 kan. Akar Y plus 20 nih. Nah, minus 5 pindahnya di sini boleh ya. Minus 5 jadi plus 5. Jadi 5 plus minus akar Y plus 20 gitu. Nah, lihat X-nya di sini. X-nya sudah sendirian dia. X-nya sudah sendirian dan ruas kanan terbebas dari variabel X. Saatnya kita inversekin. Siapa yang diinversekin? Yang diinversekin adalah Fx, si Fx ini. Nah, berarti saatnya F inverse X sama dengan, nah kalau inverse berarti Y ini kita tinggal ubah aja menjadi X. Berarti F inverse X sama dengan 5 plus minus akar X plus 20. Begitu. Inilah hasil inverse-nya. Nah, nomor 5 ini bagaimana kalau bentuknya perpangkatan seperti ini gitu ya. Menentukan inverse-nya bagaimana kalau bentuknya perpangkatan seperti ini. Nah, ya caranya pakai cara biasa, nggak ada cara seksi ya kan. Cara biasa dibikin Fx sama dengan Y seperti biasa ya. Kita bikin Fx sama dengan Y. Ini kita kotakin Fx sama dengan Y. Lalu
fx-nya kita ganti, fx yang jadi fx adalah 3 pangkat 2x. Nah, ini berarti 3 pangkat 2x sama dengan y ya. Lalu gimana caranya supaya yang tadinya y sama dengan, atau yang tadinya y sendirian harus menjadi x sendirian, harus menjadi x sama dengan. Gimana caranya? Kalau perpangkatan kayak gini, ubah ke dalam logaritma. Ingat, mungkin di matematika peminatan sudah melewati pelajaran logaritma ya. Bentuk perpangkatan kayak gini 3 pangkat 2x sama dengan y, kalau diubah dalam bentuk logaritmanya berarti 3 log y sama dengan 2x. Berarti kan seperti ini. 3 log y sama dengan 2x. Nah, ini bentuk logaritma kayak gini berasal dari 3 bilangan pokok ini, 3 ini pangkat 2x, 3 pangkat 2x sama dengan y di sini, ya kan? Jadi diubah ke dalam logaritmanya 3 log y sama dengan 2x. Nah, lihat, ini x-nya sudah sejajar tuh. Lihat, yang tadinya pangkat jadi sejajar. Barulah saatnya kita pindahin ke kiri. Tuker rumah, berarti 2x sama dengan 3 log y. Ya, 3 log y itu. Udah, tinggal x-nya tinggalin, 2-nya pindahin jadi pembagi kan. Berarti x sama dengan 3 log y per 2 jadi pembagi itu. Nah, udah berarti dia lihat. Ini kan x-nya udah sendirian dan ruas kanan sudah terbebas dari variabel x. Berarti saatnya kita inversekin. Siapa yang diinversekin? Fx atau khx atau gx atau kfogx, gofx gitu. Oh, yang diinversekin adalah fx. Masih tetap fx ya. Dari contoh-contoh sebelumnya kita contohkan fx aja. Nanti mungkin untuk selanjutnya ada gx, ada hx ya. Ada fogx gitu yang diinversekin. Nah, berarti karena x-nya sudah sendirian, berarti saatnya kita inversekin. Berarti f inverse x sama dengan ubah y-nya menjadi x. Berarti 3 log x per 2. Inilah inverse dari bentuk perpangkatan seperti ini. Nah, kalau di PG-nya, ternyata di PG-nya nggak ada bentuk seperti ini. Bikin atau lagi dipercantik. Dipercantiknya seperti apa? Dipercantiknya lihat, per 2 yang di bawah ini itu kita ubah menjadi setengah ke depan gitu kan. Per 2 itu artinya sama aja setengah buka kurung 3 log x gitu. Nah, inilah bentuk cantiknya gitu. Nah, nomor 6 ini dia lain sendiri ya. Jadi f inverse x plus 2-nya diketahui, yaitu 3x min 6. Yang diminta adalah tentukan f3. Nah, cara menelusuri soal, lihat nih, yang ditanyakan adalah f3. F3 itu berasal dari apa? F3 berasal dari fx. Fx berasal dari siapa? Berasal dari f inverse x. F inverse x berasal dari siapa? Berasal dari f inverse x plus 2 ini. Berarti urutannya adalah kita harus mengubah f inverse x plus 2 ini menjadi f inverse x dulu. Setelah f inverse x diubah ke fx. Setelah fx barulah ganti x-nya oleh 3 begitu. Jadi kita alurnya itu dari sini ya, dari sini. F3 kita telusuri dulu. F3 berasal dari fx. Fx berasal dari f inverse x. F inverse x berasal dari f inverse x plus 2 ini. Berarti f inverse x plus 2 ini kita ubah dulu menjadi f inverse x ya. Nah, berarti kita ubah dulu. Berarti f inverse x plus 2 sama dengan 3x min 6 ya. Kita ubah supaya fx plus 2 ini berubah menjadi f inverse x ya. Nah, berarti ini kan supaya menjadi x doang sendirian, berarti kan pakai pemisalan. Ini misal ya, masih ingat ya waktu di awal-awal materi kita pakai pemisalan. Misal x plus 2 adalah sama dengan p gitu ya. Terus maka x sama dengan p min 2. Nah, berarti si f inverse x ini kita tulis ulang. F inverse x plus 2 sama dengan 3x min 6. Tujuan kita memisalkan ini supaya apa? Supaya menjadi f inverse x doang di sini nih. Supaya f inverse x doang. Kan ini x, masih x plus 2. Nah, ini
Nah, sekarang kita saatnya kita ubah F inverse. Ini X plus 2 siapa sih X plus 2? Oh, X plus 2 adalah P. Berarti F inverse P. Nah, ini tuh P dia. F inverse P sama dengan, kalau kiri diubah, maka kanan pun harus diubah. Apa yang diubah? X-nya yang kita ubah. Oleh siapa? Oleh ini. Rumus X ini yang kita misalkan tadi. X rumusnya adalah P min 2. Berarti X ini kita ganti. Berarti 3 kali P min 2. Nah, terus dikurangi 6. Maka F inverse X sama dengan 3 kali P, 3P, 3 kali min 2, min 6, min 6. Gitu ya. Berarti sama dengan 3P min 12. Min 6, min 6 kan min 12. Nah, ini F inverse P adalah 3P min 12. Yang kita perlukan adalah F inverse X. Berarti F inverse X sama dengan, ini kita ubah P-nya jadi 3X min 12. Nah, ini F inverse X-nya kita punya 3X min 12, yang kita butuhkan adalah Fx supaya nanti kalau sudah diubah menjadi Fx, maka X-nya kita ganti oleh 3 ini. Berarti tugas kita adalah sekarang mencari Fx dari siapa? Dari F inverse X. Nah, gimana caranya supaya ini? Supaya menjadi Fx, supaya jadi Fx doang, supaya jadi Fx, maka F inverse X ini supaya jadi Fx, maka ini F inverse X kita inversin lagi. Gitu. Kita inversin lagi. Ya. Paham maksudnya? Jadi gini, kenapa supaya jadi Fx ini diinversin lagi? Kenapa? Karena min 1 kan kalau pangkat dipangkatin lagi artinya dikali, ya kan? Pangkat dipangkatin lagi artinya dikali. Min 1 kali min 1 jadi plus 1. Plus 1 kan jadinya dia jadi Fx doang nih. Fx doang nih, pangkatnya 1. Dia udah hilang. Udah hilang pangkat minusnya itu udah hilang gitu. Berarti tinggal Fx doang gitu ya. Nah, maka berarti tugas kita adalah membuat F inverse X diinversin gitu ya. Nah, berarti gimana caranya supaya F inverse X diinversin itu? Nah, berarti kita buat F inverse X sama dengan Y. Seperti biasa kan kita kalau mau menginverskan sesuatu itu harus disamadengankan Y. Nah, di sini siapa yang mau diinversin? Yang mau diinversin adalah F inverse X ini gitu kan. Berarti F inverse X mau kita inversin nih. Maka harus seperti biasa harus kita samadengankan Y kayak gini. Berarti F inverse X sama dengan Y. Maka kita tulis F inverse X-nya siapa? F inverse X-nya adalah 3X min 12 sama dengan Y. Nah, seperti biasa berarti 3X sama dengan Y plus 12. Ini kan singkirkin ke sini ke kanan. Berarti 3X sama dengan Y plus 12. Maka X sama dengan Y plus 12 per 3. Maka X sama dengan Y plus 12 per 3 gitu kan. Lihat, di sini X-nya sudah sendirian dan ruas kanan sudah terbebas dari variabel X ya gitu ya. Maka sudah saatnya kita inversekin. Nah, siapa yang diinversekin? Yang diinversekin adalah F inverse X tadi. Kan yang diinversin dari tadi adalah ini. Nah, berarti saatnya kita inversin. Kenapa? Karena X-nya sudah sendirian. Ruas kanan sudah terbebas dari variabel X. Nah, berarti ya udah saatnya kita inversin. Nah, siapa yang diinversin tadi? Yang diinversin adalah F inverse X. Nah, berarti F inverse X kita inversin sama dengan, berarti ini udah kita tulis, berarti diinversin, saatnya diinversin kan? Saatnya diinversin, maka berarti sama dengan Y-nya kita ganti oleh X plus 12 per 3 gitu. Nah, ini tuh F inverse diinversin itu adalah F inverse diinversin adalah siapa? Adalah Fx gitu kan. Fx sama dengan berarti X plus 12 per 3 gitu. Ya. Nah, udah yang ditanyakan tadi di soal apa? Yang ditanyakan adalah tentukan apa tuh? Apa yang ditanyakan adalah tentukan F3 berarti tentukan F3 berarti saatnya kita ganti si Fx ini oleh angka 3. Berarti maka
F3 sama dengan, ganti X-nya oleh 3. Berarti 3 plus 12 per 3 sama dengan 3 plus 12, 15 per 3. 15 per 3 adalah sama dengan 15 per 3 adalah sama dengan 5 gitu. Inilah nilai dari F3 yang diminta oleh soal gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu fungsi inverse dari fungsi komposisi. Ya, jadi sekarang itu inverse-nya dari fungsi komposisi. Jadi seperti ini, nih. Jadi inverse dari fungsi komposisi. Nah ini yang dikotakin berikut ini adalah bentuk-bentuk penjabaran dari inverse komposisi ya. Nah, kalau ketemu dengan F inverse dari belakang terus ke depannya G inverse, maka ini dia merupakan penjabaran dari Fogg inverse X gitu ya. Nah, jadi Fogg inverse X itu penjabarannya dibalik ya. Jadi G dulu baru Fx gitu. Kan biasanya gini. Kalau kita bikin Fogg X itu kan F dulu, F terus Gx, biasanya kan gitu. Tapi kalau inverse itu kebalik dia, G dulu baru F gitu. Jadi kalau inverse ada inverse-nya, itu dia dibalik dari si G dulu baru F inverse X gitu di belakangnya. Nah, gitu ya. Jadi intinya kesimpulannya kalau ketemu dengan bentuk F inverse dari belakang terus ke depannya G inverse, maka dia merupakan penjabaran dari Fogg inverse X gitu. Nah, jadi di sini nanti kalau misalkan ada pertanyaan tentukan Fogg inverse X nggak dijabarkan seperti ini juga nggak apa-apa, kita cari Fogg X-nya dulu baru diinversin gitu hasilnya. Hasil dari Fogg X-nya baru diinversin gitu ya. Nanti ke contoh nanti akan lebih paham lagi. Nah, terus kalau misalkan kalau misalkan inverse-nya ada di dalam, kalau tadi kan ini kan inverse-nya di luar. Kalau di luar itu dibalik. Tapi kalau inverse-nya ada di dalam kurung nih, inverse-nya ada di dalam kurung, itu penjabarannya sesuai dengan huruf masing-masing. H di depan duluan ya duluan, G kedua, G juga di sini kedua, F-nya terakhir, F-nya juga terakhir. Sama kayak penjabaran yang ini nih, sama kayak penjabaran yang kayak Fogg biasa ya, Fogg biasa nggak pakai inverse gitu. Jadi yang duluan, yang belakangan begitu. Nah, itu kalau inverse-nya ada di dalam. Nah, terus ya udah kita langsung ke contohnya aja. Langsung ke contoh berikut ini, lihat. Ya. Ini diketahui Fx sama dengan, tuh lihat di contohnya ya, diketahui Fx sama dengan 2x, Gx-nya x plus 2, Hx-nya adalah 2x plus 5 per 3. Nah, tentukan Fogg inverse X, Gohov inverse X. Nah, terus kalau ini inverse-nya ada di dalam. Nah, bagaimana ini cara menyelesaikannya? Nah, kalau ini Fogg inverse X, ya, Fogg inverse X, alangkah baiknya kita tidak menjabarkan seperti ini gitu kan, karena kalau dijabarkan seperti ini itu akan repot nantinya, harus nyari F inverse-nya dulu, harus nyari G inverse-nya dulu, nah terus baru dimasuk-masukin. Nah, lebih baik nih kalau pertanyaannya Fogg inverse X, inverse-nya ada di luar, lebih baik kita cari Fogg X-nya dulu, hasilnya baru diinversin, itu lebih enak, lebih gampang ya. Nah, coba kita ini ya. Kita mulai dari yang A. Yang A itu, ya, lihat. Berarti kan Fogg inverse X yang diminta. Berarti kita cari Fogg X-nya dulu. Fogg X sama dengan, berarti F Gx. Seperti biasa. F Gx. Nah, maka F Gx-nya isi. Gx-nya isi oleh siapa? Gx-nya diisi oleh X plus 2. Berarti X plus 2. Ya. Terus kita geser ke depan ketemu
ketemu F membawa si X plus 2, membawa si X plus 2. X plus 2 ini kita bawa ke F. Mana F rumusnya? Oh, F rumusnya ini. Ada X nggak di situ? Oh, ada ini. Ada X di sini. Berarti setiap ada variabel X harus kita ganti oleh yang kita bawa ini. Yang kita bawa ini adalah X plus 2. Berarti 2, ya. Berarti kan 2. 2 buka kurung, berarti X-nya diganti oleh X plus 2 ya, X-nya. Berarti buka kurung X plus 2. Berarti sama dengan 2 kali X, 2X. 2 kali plus 2 plus 4. Begitu. Nah, ini baru ketemu fog X-nya. Nah, yang diminta adalah fog inverse. Nah, saya bilang tadi, lebih baik cari fog X-nya dulu, setelah dapat hasilnya baru kita inversin. Nah, cara menginverskannya berarti kan, lihat ini bentuknya bentuk lurus. Kalau bentuk lurus berarti disamadengankan Y kan, cara biasa, pakai cara yang biasa. Cara yang biasa berarti yaitu disamadengankan Y. Fog X sama dengan Y. Nah, yang dikurungin itu loh, yang dikotakin. Nah, fog X sama dengan Y. Nah, maka fog X-nya kita ganti oleh si 2X plus 4. Nah, berarti 2X plus 4 sama dengan Y. Maka ini X-nya kan harus sendirian. Berarti 2X, tinggalkan 2X dulu, singkirkan 4-nya, berarti Y min 4. Maka X sama dengan Y min 4 per Y min 4 per 2. Nah, gitu. Nah, sekarang kan ini X-nya udah sendirian. Dan ruas kanan sudah terbebas dari variabel X. Berarti udah saatnya diinversin. Siapa yang diinversin? Yang diinversin adalah tadi. Yang mau diinversin adalah fog nih. Yang pertanyaan yang A. Pertanyaan yang A itu yang diinversin adalah fog. Berarti yang diinversin itu si fog ini. Gitu. Berarti ya udah saatnya kita menginverskan fog inverse X sama dengan ganti Y-nya. Nih kita menginverskan ya. Saatnya menginverskan yaitu fog inverse X nih. Fog inverse X sama dengan ganti Y-nya oleh X. Berarti X min 4 per 2. Nah, inilah hasil inverse dari fog-nya gitu. Nah, untuk yang poin B dan C silakan kalian kerjakan sendiri ya.